Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua pada malam hari ini untuk mengikuti pertemuan kelas lanjutan kita, yaitu dalam materi strategi dan proses permohonan merek di hari ini. Sebelum itu, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber atau pemateri yang telah membersamai kita, Mas Obe. Halo, selamat malam, Mas Obe. Selamat malam, Mbak Leoni. Suara saya Oh, terdengar dengan jelas ya, Mbak? sangat jelas sekali. Oke, Oke, apa kabar, Mas Obe? kabar baik, Mbak. Terima kasih, Mbak Leoni. Semoga dalam keadaan baik juga ya, Mbak ya, dan Bapak Ibu peserta sekalian. Oke, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, malam ini sesuai yang disampaikan oleh Mas Obe kemarin, bahwa hari ini kita mau simulasi ya, Mas Obe ya. Oke, baik, dikarenakan pemateri kita sudah siap, tentunya seluruh peserta harus lebih siap dan lebih semangat karena ini pertemuan terakhir kita sebelum besok kita akan mengikuti post-test tentunya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, saya akan membaca mengenai aturan jalannya kelas hukum kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan diharapkan menyalakan kamera supaya suasana kelas kita pada malam hari ini bisa lebih bersemangat dengan melihat wajah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan rekan diharapkan mematikan mikrofon tidak ada gangguan di saat Mas OB memberikan penjelasan pada kelas hukum kita hari ini. Yang ketiga, jika di saat penjelasan dari Mas OB berlangsung, ternyata dari Bapak dan Ibu serta rekan-rekan hendak bertanya, silakan dikirimkan pertanyaannya melalui Zoom ke akun Zoom pertanyaan, langsung ke chat Zoom saja dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas dan sesuai dengan topik hukum kelas kita hari ini. Dan yang terakhir, untuk tanya jawab secara langsung bisa langsung open microphone untuk lebih interaktif dengan Mas Obe tentunya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai, langsung saja untuk waktu dan layar saya silakan kepada Mas Obe. Baik, terima kasih, Mbak Leoni. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Jadi, pada malam hari ini kita mau melanjutkan materi kemarin, yaitu simulasi dan manajemen pasca pendaftaran merek. Saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini saya mau ngulas lagi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi dari kemarin yang udah kita bahas itu pasti berkaitan semuanya. Dan saya mau Bapak Ibu juga mantep gitu. Memahami betul mengenai bagaimana proses pendaftaran merek ini. Lanjut lagi. Ini registrasi kemarin ya Bapak Ibu ya. Alur pendaftarannya kita udah sampai bosen nih bareng-bareng. Kita ngebahas alur pendaftarannya kayak gimana. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ada beberapa topik yang saya pikir sangat penting di dalam simulasi ini, sangat esensial untuk Bapak Ibu bisa memahami bersama. Karena biasanya disinilah letak-letak kesalahan kita sebagai pemohon, salah gitu ya, bahkan typo atau salah memasuk data-data ketika mau mendaftarkan merek. Jadi pertama ini ada di data pemohon nih Bapak Ibu. Jangan sampai salah Bapak Ibu ketika memilih siapa pemohonnya. Bapak Ibu merupakan keluarga negaraan mana, perorangan atau badan hukum. Dan seringkali di sistem ini, sistem DGIP ini di pendaftaran merek, dia tidak rekam. Atau misalnya kita lanjut simpan dan lanjutkan, dia tidak tersimpan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, ketika Bapak Ibu mengisi data-data ini, Bapak Ibu harus melakukan screenshot. Itu saran dari saya. Jadi ketika nanti ada usulan penolakan atau ada pemberitahuan untuk perbaikan dokumen, ada yang tidak lengkap atau ada yang salah, Bapak Ibu bisa melakukan perbandingan dengan screenshot yang Bapak Ibu telah lakukan sebelumnya. Jadi jangan sampai salah nih Bapak Ibu, karena seringkali saya juga menemukan ada yang salah ketika mengisi nomor KTP-nya, ada yang salah ngisi nama pemohonnya typo. Karena di sini juga kecil-kecil banget ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa section yang dia harus kita centang atau kita klik tapi terlalu kecil. Kayak perorangan dan badan hukum. Dan Bapak Ibu kalau bisa daftarkan merek menggunakan desktop atau PC atau laptop Bapak Ibu. Jadi jangan menggunakan handphone. Karena seringkali beda browsernya.
Dan browser yang digunakan biasanya hanya bisa untuk Safari dan Chrome. Sisanya saya belum pernah coba, Bapak. Jadi ini yang paling mudah biasanya. Kalau yang lainnya saya pernah pakai Internet Explorer itu lama banget loadnya dan ada beberapa section yang nggak ngebuka Bapak Ibu. Jadi mungkin itu juga sebagai catatan. Kemudian misalnya Bapak Ibu memohonkan di general, di bagian general nanti kan Bapak Ibu si Bapak Ibu sebagai apa? Misalnya Bapak Ibu sebagai badan hukum gitu ya. Nantinya nomor KTP ini akan secara otomatis tidak bisa diisi. Kenapa Bapak Ibu merupakan badan hukum? Badan hukum Indonesia. Warga negara atau negara asal itu juga menentukannya badan hukum dari negara mana. Kemudian provinsi, kabupaten atau kota, alamat lengkap ini juga sebagai surat menyurat. Kalau bisa dijadikan satu saja biar dokumentasinya lebih mudah, Bapak. Kemudian nomor HP aktif, email aktif yang dibintang-bintangin ini yang wajib Bapak Ibu. Jadi nomor KTP nggak dibintangin juga tuh. Terus untuk WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook ini tidak wajib Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika mau mengisi jangan panik. Wah saya nggak punya Facebook nih atau udah nggak aktif, nggak punya Instagram nih. Itu nggak perlu Bapak Ibu lampirkan atau isi di situ. Kemudian misalnya jika alamat surat menyurat tidak sama ya Bapak Ibu harus mengisi lagi begitu. Lebih lanjut lagi, ini pokoknya jangan sampai salah Bapak Ibu di sini. Jangan typo karena akan mengeluarkan biaya lagi ketika Bapak Ibu mau ganti namanya, ganti identitasnya. Kita lanjut lagi. Nah, mengenai data merek ini, saya mohon juga Bapak Ibu untuk keaktifannya di malam hari ini. Ada beberapa merek yang saya pengen kita sharing bareng-bareng. Menurut Bapak Ibu, ini bagaimana nih? Kelasnya apa, kemudian bisa didaftarkan atau tidak, kemudian deskripsinya seperti apa, mungkin nanti kita bisa manfaatkan fitur chat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mengenai tipe merek. Tipe mereknya ini bisa dagang, bisa jasa, atau merek yang lainnya gitu ya Bapak Ibu. Merek lukisan, oh sorry Bapak Ibu untuk tipe merek ini, tipe merek lukisan, kata, kata dan tulisan atau kombinasi. Ini pilihannya ada di sini. Kemudian label merek. Label merek ini adalah gambarnya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu benar-benar harus cermat ketika mau upload gambarnya. Itu harus berformat JPEG Bapak Ibu karena seringkali ada juga yang salah ngisi format. Formatnya PDF misalnya. Formatnya misalnya PNG gitu ya. Dia nggak akan bisa ke-upload. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Beberapa waktu yang lalu saya sharing juga sama teman-teman JKI, mereka mengatakan bahwa seringkali ada yang nelpon nanya, kenapa saya nggak bisa upload? Ternyata pada saat ngupload itu formatnya salah atau ukurannya terlalu besar. Tolok ukur ukurannya terlalu besar biasanya karena atau bisa kita lihat secara gamblang gitu ya. Apa gambarnya atau fotonya itu terlalu HD, terlalu tajam tuh biasanya itu ukurannya besar sekali Bapak Ibu. Karena cukup ribet juga misalnya kita mau ngelihat formatnya ini bagaimana ya format gambarnya. Ini ukurannya berapa, kita mau ngecilin gimana. Itu biasanya sih ribet juga ya Bapak Ibu ya. Kan nama referensi label merek ini misalnya ada nih Bapak Ibu ya. Misalnya referensinya saya bikin YOY7, referensi saya dari CR7 gitu. Bisa dilampirkan juga sebagai bahan pertimbangan pemeriksa merek. Dan yang nggak kalah penting, Bapak Ibu, yang ada ditampilkan juga nanti di sertifikat merek adalah deskripsi label mereknya. Jadi Bapak Ibu harus bisa mendeskripsikan label merek yang Bapak Ibu hendak daftarkan. Saya ada beberapa contoh nanti, Bapak Ibu boleh tolong simulasikan deskripsinya seperti apa, seperti yang sudah saya contohkan kemarin. Kemudian terjemahan jika merek menggunakan bahasa asing. Ini misalnya pakai bahasa Inggris terjemahannya apa. Misalnya saya buat sport center gitu ya. Oh, sport centernya itu apa? Atau misal pakai kanji, misal pakai tulisan Arab misalnya. Saya perlu untuk menerjemahkan itu agar bisa dilihat oleh pemeriksa merek. Kemudian pengucapannya menggunakan karakter huruf non-Latin. Ini fonetiknya Bapak Ibu. Misalnya fonetiknya itu sangat unik gitu ya. Misalnya benar-benar beda. Misalnya bahasa-bahasa Perancis, bahasa-bahasa Jerman. Misalnya LV, Louis Vuitton gitu ya bacanya. Lafalnya, lafal unik gitu. Yang kita nggak tahu. Mungkin kita pakai bahasa-bahasa luar juga. Kayak tulisannya Devapoir tapi bacanya Devavois. Kemudian ada data tambahan misalnya Bapak Ibu mau ngasih
merek tambahan atau mau memisahkan beberapa komponen di dalam merek tersebut tapi tetap menjadi satu kesatuan. Ini untuk deskripsinya Bapak Ibu. Yang paling penting itu ada di bagian sini, data mereknya. Karena ini merupakan objek yang didaftarkan dan kemudian inilah yang juga menjadi asetnya Bapak Ibu, yang menjadi identitas dari barang dan atau jasanya Bapak Ibu di dalam bisnis atau perdagangan kegiatan sosial yang kemarin kita udah bahas. Merek inilah dan deskripsi inilah juga yang menjadi penguraian, penjelasan di dalam sertifikatnya Bapak Ibu. Misalnya nantinya Bapak Ibu mau merek, Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa benar nih, yang saya pakai data dirinya juga saya, deskripsinya juga ini saya yang buat, semua benar. Dan gak lupa saya selalu ingetin buat selalu di screenshot Bapak Ibu ketika sudah selesai mengisi. Nah, lanjut lagi nih Bapak Ibu. Saya pengen kita sama-sama coba kita buat nih. Merek ini bisa didaftarkan atau tidak, kemudian di kelas berapa, kemudian deskripsinya apa nih Bapak Ibu. Coba saya tulis saja ya, biar kita juga bisa belajar sama-sama. Yang pertama, ini bisa didaftarkan atau tidak, kemudian kelas berapa, kemudian deskripsinya apa, dan ini jenis merek apa, tan atau apa. Ada yang mau coba Bapak Ibu, atau kita kasih waktu dulu ya Mbak Leoni ya, buat Bapak Ibu misalnya mau coba search dulu, dan jangan lupa Bapak Ibu boleh memanfaatkan fitur-fitur dari website PDKI dan SKM, Nice Classification Indonesia atau Sistem Kelas Merek Indonesia. Karena bisa jadi merek ini Bapak Ibu memiliki persamaan keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek lain misalnya. Baik secara fonetik, secara konsep maupun secara visual. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Kalau ada yang mau sambil open mic juga nggak apa-apa banget ya Mbak Leoni ya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau coba bisa langsung open mic atau mungkin kalau terkendala bisa via chat Zoom kita juga bisa agar lebih paham tentunya ya Mas Obe jika nanti Betul. sudah akan mendaftarkan merek, udah latihan dari sekarang, udah simulasi, setidaknya nanti sudah ada gambaran untuk ke depan. Ada yang udah ketemu Bapak Ibu? Bisa nggak sih didaftarin? Yang mana nih? Bapak Ibu pilih salah satu aja. Jangan empat-empatnya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan di kelas berapa nih kira-kira? Deskripsinya apa? Nah, Pak John Bangun, gimana Pak? Kira-kira Bisa Pak, terdaftarnya, gimana Pak John? Boleh Pak? bisa Pak, bisa. Menurut saya sih bisa sih. Yang mana nih Pak? Yang menjadi pilihan Pak John nih? Bisa, bisa. Menurut saya bisa. Hanya, cuman ya maaf aja sih kayak saya kemarin sih kan nggak gabung nih ada urusan ada kerjaan jadi nggak ngikutin sih. Saya rasa itu bisa ya bisa aja sepanjang punya daya pembeda gitu ya. Mungkin Oke mungkin Pak. mungkin dari nama Joninya sih oke mungkin mungkin ada yang lain sih nama Joni bisa aja mungkin di merek yang didaftarkan nggak ada gitu. Pada prinsipnya menurut saya sih hemat saya bisa gitu. Oke Pak. Jadi Saya sih Pak bisa. John memilih yang Johnny ya Pak ya?
eh, mungkin nama Joninya sih ada yang sama sih. Mungkin daya pembedanya sih itu tadi apa eh, jenis-jenis ya, merek yang didaftarkannya mungkin nggak ada. Ini kan saya kan belum tahu sih karena Hmm. belum dibuka ya, belum dibuka di apa Di websitenya di ya Pak ya, di PDKI-nya. PDKI ya Ya, Pak. di PDKI-nya. Oke, Kalau menurut saya sih oke itu Pak, sih. oke Pak. Mana tahu ada yang nggak tepat mau dikoreksi lah. Siap Pak Jon, terima kasih Pak Jon atas Ya. jawabannya Pak Jon. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Silakan jika ada. Sambil saya kasih penjelasan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang pertama ini Bapak Ibu, kita coba sama-sama lagi yang easy law access. Saya izin untuk share screen lagi. Cara carinya gimana? Pertama jangan lupa kita harus buka dulu PDKI. Kita cari di Advanced Filter. Di sini easy law access. Kita bisa search ini satu suku kata, satu kata, dua kata, tiga kata, Bapak Ibu, untuk melihat ada persamaan atau tidak. Meskipun memandang merek itu harus secara keseluruhan. Kemudian ini misalnya kelasnya, oh ini ada law-nya ya. Ini bisa edukasi, tapi law ini sangat banyak kaitannya dengan law firm, konsultan hukum dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin di sini, kita mau cari lagi konsultan hukum di SKM. Nah, ini pasti di kelas 45, Bapak Ibu. Kemudian di klasifikasinya kita cari di 45. Kita cari yang di dalam proses dan juga yang sudah didaftar. Adanya Access World, BGR Access, Adcol Law, SKC Law, Kartika Law, H Law, Atama Law, Kandara Law, ATD Law. Sejauh ini belum ada yang sama nih Bapak Ibu. Tapi gimana misalnya Easy Law aja? RHP Law, Fusion Law. Kalau biasanya Bapak Ibu saya cari sampai habis. Saya cari sampai beres nih, sampai ke 24 sekian. Cakra Adiaksa, ada juga IEM Law Firm. Oh, nggak ada yang sama nih Bapak Ibu. Apalagi secara visualnya juga yang warna orange. Kemudian ada tulisan fontnya seperti itu yang sama. Di sini benar-benar nggak ada nih Bapak Ibu. Jadi untuk yang Easy Law bisa saya daftarkan. Lanjut lagi yang Johnny Sports Apparel nih. Oh iya, dan jenisnya apa nih Bapak Ibu? Easy Low Access. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini jenisnya apa kira-kira? Dia merek merek lukisan atau kombinasi nih Bapak Ibu. Easy Low Access ini. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Ini jenisnya merek apa? Nah, Pak Jon, tepat Pak Jon. Kenapa tuh Pak Jon? Ini kombinasi kenapa? Boleh Pak Jon? Menurut saya sih kombinasi Pak, kombinasi lukisan dengan kata Pak. Kalau kalau menurut saya sih karena kalau ada di dalam merek itu ada kombinasi dia Pak, nggak hanya kata-kata ataupun ini ada juga lukisan berupa sepatu gitu. Itu menurut saya sih kombinasi Pak. Oke Pak, jadi mereknya adalah merek kombinasi ini ya Pak, yang Easy Low Access ini Pak, Iya, atau yang iya. sepatu Pak? Oh yang ada lukisan sepatu kayaknya Pak. Oke, oke Pak. Oke Pak John, terima kasih Pak John. Jadi Bapak Ibu, untuk yang Easy Low Access ini merupakan merek kata Bapak Ibu. Ini adalah merek kata, yang dimana dia juga mempunyai sisi visualnya. Jadi dia tanpa sebuah lukisan. Lukisan itu seperti ini Bapak Ibu, yang ada di sini. Basketnya atau bola tenis ini warna orange. Kemudian ada sepatu di sini. Kemudian ini gambar topinya baker, pembuat roti atau koki gitu, Bapak Ibu. Ini yang easy low access. Dan ada yang bisa lagi nggak Bapak Ibu memberikan deskripsi atas merek easy low access ini? Deskripsinya seperti apa nih Bapak Ibu kira-kira? Jadi dia ada tulisan easy access-nya dengan tulisan berwarna putih
dengan latar berwarna orange tua gitu ya, jingga tua, kemudian ada tulisan low-nya dengan warna kuning. Ada yang mau nggak Bapak Ibu? Coba untuk kita kasih deskripsi terhadap merek-merek yang ada di sini. Atau misalnya tanpa Bapak Ibu chat gitu, boleh juga langsung ya Bapak Ibu ya bisa open mic. Sesuai merek yang Bapak Ibu pilih di sini. Merek apa yang mau jadi, yang mau didaftar sama Bapak Ibu antara empat ini. Dan kira-kira merek yang nomor 4 ini Bapak Ibu yang shoe cleaning itu bisa didaftarin apa enggak ya Bapak Ibu ya? Karena di kelas yang Bisa itu. shoe cleaning bisa nggak Pak Parido? Nggak bisa. Kenapa tuh Parido? Kira-kira nggak bisa? Karena shoe cleaning sendiri adalah bidang jasanya itu. Oke Pak. Ada lagi Pak alasan ini? Sementara sementara itu dulu. Oke Pak Rido, terima kasih banyak Pak. Nah, ini kecepatan dijawab ya Bapak Ibu ya sebelum kita diskusikan ya. Jadi shoe cleaning ini tidak bisa didaftarkan Bapak Ibu. Apabila saya daftarkan di kelas 37, laundry sepatu atau cuci sepatu Bapak Ibu. Karena meskipun ini saya tulis dalam bahasa Inggris, saya hanya menyebutkan jasanya saja. Shoe cleaning, expert shoe care. Walaupun ada tagline-nya, tapi jasa saya ini hanya menyebut mereknya atau mereknya hanya menyebut jasanya aja. Jadi benar kata Pak Rido, untuk yang merek shoe cleaning ini itu tidak bisa kita daftarkan karena berkaitan dengan jasanya saja atau hanya menyebut jasanya aja. Dan di sini merek ini adalah kombinasi Bapak Ibu. Dia ada lukisannya, kemudian dia ada kata-katanya yang menjadi satu di sini. Jadi nomor 4 ini shoe cleaning ini kita eliminasi. Terima kasih Pak Rido atas jawabannya. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Yang Johnny Sports Apparel sama topi Baker ini nih Bapak Ibu. Ada yang mau coba memberikan jawaban nggak terhadap pertanyaan yang ada di kolom chat? Deskripsinya apa? Kelasnya, kelas berapa? Saya coba sambil ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Gimana kita search di PDKI dan gimana kita search kelasnya di SKM. Sorry. Saya coba share lagi. Biar kita mantep nih Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu selalu buka ini PDKI ketika Bapak Ibu mau mendaftarkan. Tadi kita ada Johnny Sports Center nih Bapak Ibu. Yang dimana dia berarti merupakan merek kombinasi. Karena ada foto, ada lukisan bolanya setengahnya dan ada kata-katanya. Dan juga dia menyebut bidangnya dia apa, bidang produk, bidang jasanya dia yang dia perjualbelikan apa, yaitu sports apparel. Garment apparel, baju apparel, fashion apparel, fashion sport, sorry. Itu yang dia jual gitu ya. Coba kita cari. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, kita cari dulu nih kelasnya kelas berapa ya? Apparel ini, baju olahraga. Atasan olahraga, oh kelasnya kelas 25. Tapi ini kan hanya dua yang keluar nih Bapak Ibu, dua section ini aja. Kita coba buka aja kelas 25 ya. Emang bener gitu, ada baju olahraga kan banyak ya Bapak Ibu ya, ada olahraga basket, ada olahraga sepak bola. Bener ada atau enggak nih baju olahraga? Oke, ternyata bener nih Bapak Ibu. Dia untuk barang yang dia jual itu ada di kelas 25. Jadi kita cari langsung aja kelas 25 yang sedang dalam proses dan juga yang sudah terdaftar. Ada nggak nih Bapak Ibu yang dia pakai Joni juga nih? Jadi kita memandang bahwa daya pembeda dari merek kita itu ada di kata Joninya dan ada di lukisan bolanya. Jadi ada yang salah nggak ya nih Bapak Ibu kira-kira Johnny Sport Apparel. Ingat Bapak Ibu kita harus juga memperhatikan secara fonetik.
Misalnya ada merek lain tulisannya JHONNY, tapi dibacanya juga Johnny. Itu juga nggak boleh, Bapak Ibu. Manuver, Terra, Xavier, Johnny Albert, ini jauh banget ya Ibu ya, sama Johnny Sport Apparel. Infini Sport Apparel juga jauh. Just, Xavier, Johnny and Jim. Nah, sampai sejauh ini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Tapi kita coba mau lebih kritis lagi. Kita mau coba Johnny Sport aja. Johnny Albert, Good Sport, Rolling Sport, Eleven Sport, Reden Sport, King Sport, Tiana Sport, Papo Sport, Jokam, Job Sport. Nggak ada nih Bapak Ibu. Tapi kita cari lagi yang ada aparelnya. Atau kita cari yang di tulisannya menyerupai Johnny. JONNY misalnya. Nggak ada juga. Berarti ini berpotensi diterima pada saat kita daftarkan Bapak Ibu. Selanjutnya, misalnya kita cari yang kayak tadi tuh. Mau nyari yang gambar gitu ya. Kita coba cari lagi restoran itu di kelas berapa ya Bapak Ibu kira-kira. Cari lagi di sini. Restoran atau kue. Ini ada kelas 35, ada kelas 43. Misalnya restorannya kelas 43 nih jasanya Bapak Ibu. Kita bisa langsung di sini, kita cari yang berkaitan. Nah, ini juga catatan Bapak Ibu yang berpraktek. Misalnya besok Bapak Ibu menemukan adanya klien yang mau konsultasi, Pak, saya mau daftarin merek ini nih Pak, merek lukisan ini nih Pak. Nah, ini perlu kita tanyakan juga Bapak Ibu, ini namanya apa? Karena suatu merek itu tidak bisa hanya simbol saja yang tidak memiliki daya pembeda. Dia juga harus memiliki nama. Maka dari itu kemarin yang sudah kita bahas, suatu merek itu dia harus bisa ditampilkan secara grafis. Secara grafis dalam arti dia juga memiliki daya pembeda dan juga mudah untuk diingat. Kalau misalnya, kalau ada bentuknya kayak gini doang nih, tanpa suatu nama Bapak Ibu, tanpa misalnya logonya Gojek gitu ya. Kita tahu logonya Gojek, ada warna lingkaran, ada lingkaran nggak beres, tengahnya ada titiknya. Tapi kita tahu itu Gojek. Kalau misalnya dia cuma topik gini aja tanpa nama, kita bakal bingung untuk mendaftarkan dan juga tidak bisa didaftarkan karena tidak memiliki daya pembeda. Dan malah topi ini dianggap milik umum Bapak Ibu. Kenapa? Karena hampir semua merek yang dia bergerak di bidang makanan, restoran, cepat saji dan lain sebagainya ya kemungkinan besar ya seperti ini. Topiknya saja mungkin warnanya berbeda, bentuknya berbeda sedikit, atau yang lainnya ada tulisan, atau yang lainnya menampilkan mereknya apa dengan tagline. Ketika Bapak Ibu mendapatkan klien, atau Bapak Ibu mau mendaftarkan suatu lukisan sebagai merek, harus ada namanya Bapak Ibu. Jangan saya terinspirasi sama bentuk O nih, wah saya mau daftarin aja bentuk O gitu, karena nama saya OB, sama golongan darah saya O juga gitu. Nah, nggak bisa serta-merta seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang Johnny Sports Apparel kita bisa daftarin, Easy Low Access kita bisa daftarin, dan yang topi ini kita nggak bisa daftarkan karena kita nggak tahu namanya apa Bapak Ibu. Yang cleaning kita juga nggak bisa daftarin karena kita nggak tahu namanya apa. Dan untuk Johnny Sports Apparel ini kombinasi. Easy Low Access ini kata. Yang ini simbol aja nggak bisa, ini kombinasi. Ini lukisan aja nih Bapak Ibu tanpa nama. Nah, yang belum beres nih Bapak Ibu, deskripsinya. Ada yang mau coba nggak Bapak Ibu? Bikinin deskripsinya. Secara langsung juga nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu nggak mau nulisin gitu ya. Ah, saya mau lah aja deh. Itu nggak apa-apa banget Bapak Ibu. Silakan jika ada Bapak Ibu. Dan kita mantep nih pas kita mau daftarin. Kita udah mulai latihan dulu gimana cara nyusun deskripsinya. Karena benar-benar harus detail Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada. Ada Bapak Ibu? Monggo-monggo Bapak Ibu jika ada. Atau ada yang mau ditanyain dulu, atau ada yang mau didiskusiin dulu nggak Bapak Ibu sejauh ini?
Atau masih ada yang punya tanda tanya, masih bingung? Silakan Bapak Ibu jika ada. Eh, Mohon izin bertanya. Ya, monggo Pak. Apa tugas dari Bang Obe untuk mendeskripsikan berarti kita menjabarkan tentang Joni Sport Apparel itu bergerak di bidang apa gitu ya? Deskripsi ini untuk mereknya, Pak. Jadi kita pada saat mendaftarkan merek, kita perlu mendeskripsikan merek ini itu Oh ya, terdiri dari apa? Secara visual ya, Pak ya, secara gambarnya. gambarnya. Betul, Pak. Gambarnya itu ada lingkaran seperti bola begitu. Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Ah, terus ada filosofinya begitu. Betul, Pak. Bisa, Pak. Itu juga bisa. Ah, Saya sambil kasih contoh lagi ya, Pak Ridho ya. Mungkin banyak Bapak Ibu yang tidak hadir juga di kelas kemarin. Ini, oke. Coba di pendaftaran. Tanda terima. Oh, ini. Saya izin untuk share screen lagi yang tanda terima. Nah, pada saat nanti selesai kita melakukan pendaftaran, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan tanda terima. Kemarin ini saya ada mendaftarkan merek yang saya nggak bisa share sebenarnya Bapak Ibu, namun Bapak Ibu boleh lihat contoh saya mendeskripsikan merek ini nih Bapak Ibu. Saya mohon maaf mungkin agak sulit juga secara visual, tapi kurang lebih logonya itu oval, ada tulisan yang memuat unsur huruf I-nya, kemudian ada expertnya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sehingga saya membuat deskripsi seperti ini. Tulisan ini dengan font unik berwarna biru tua dan putih. Titik pada huruf I dibuat dengan bulatan berwarna merah dengan cahaya. Kemudian di balik tulisan ini, tulisan mereknya, terdapat latar belakang berbentuk oval berwarna merah, gradasi biru dan abu-abu. Ini contoh deskripsi yang saya buat. Misal, jadi deskripsi ini dibutuhkan juga untuk memudahkan pemeriksa merek dalam menemukan daya pembeda yang ada di mereknya Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika pemeriksa merek mempersandingkan merek yang Bapak Ibu mohonkan dengan merek lain yang pandang sama, mereka bisa mengacu pada deskripsi ini lagi. Sama nggak ya kira-kira? Karena merek lain di dalam pendaftarannya juga memuat deskripsi ini, Bapak Ibu. Bisa jadi warna birunya biru yang berbeda. Di sana biru muda, di kita biru tua. Di sana mungkin biru awan, di kita biru dongker, lebih gelap gitu. Jadi dibutuhkan sekali Bapak Ibu deskripsi ini. Dan juga warna juga dibutuhin nih. Ada biru tua, putih, merah, dan abu-abu. Unsur warna yang ada di dalam merek yang saya telah deskripsikan di sini. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba untuk mendeskripsikan merek yang ada di sini? Tanya Pak Obe, Boleh, boleh Pak Jun. yang mau saya tanyakan gini Pak, betapa pentingnya deskripsi ini yang kita harus persiapkan saat pendaftaran. Nah, yang saya mau tanyakan, ini berandai-andai lah ya, Pak Obe. Seumpamanya setelah kita deskripsikan itu di dalam saat pendaftaran, kemungkinan kita ada yang kurang dikit aja, dikit lah misalnya tahu warna atau apa yang kurang jelas bagian dari deskripsi merek kita itu gimana ya? Apakah bisa bisa berakibat ini ya penolakan pendaftaran atau bagaimana gitu? Karena bukan kesalahan kita, mungkin kita kelupaan atau bagaimana gitu. Apakah itu bisa dibatalkan pendaftarannya, Pak? Makasih. Oke, Pak Jun, terima kasih. Jadi misalnya kalau kalau kita lupa nih Pak, itu sebenarnya memengaruhi pertimbangan dari pemeriksa merek aja sebenarnya Pak.
Jadi sebenarnya di sini kita memberikan deskripsi untuk membantu pemeriksa merek, untuk meyakinkan mereka bahwa merek kita ini benar-benar berbeda dengan merek lainnya. Kemudian kita bisa mendeskripsikan merek kita ini agar pemeriksa merek bisa mempertimbangkan ketika mereka mempersandingkan merek kita dengan merek lainnya. Jadi Pak, kita kan akan dipersandingkan dengan merek yang sedang dimohonkan atau yang sudah terdaftar. Yang di mana merek-merek itu juga memiliki deskripsi. Jadi nanti pemeriksa merek akan mempersandingkan deskripsi dari beberapa merek ini, Pak. Misalnya dia lihat bahwa, wah biru tuanya di sini biru tua, di merek yang mau saya persandingkan ini biru muda. Oh berarti beda nih. Misalnya, oh di sini dia memakai font unik. Misalnya saya nggak tulis font unik, misalnya saya spesifik aja, saya bilang ini fontnya Times New Roman. Yang di sini bilang saya pakainya Arial. Oh bisa jadi pembeda juga. Dan apakah bisa dibatalkan, Pak? Sama pemeriksa merek ya? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, Pak. Tapi itu sifatnya sangat luas ya, Pak ya. Maksudnya dia juga harus memandang pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Merek, Pak John. Jadi deskripsi merek ini tentu diperlukan. Dan apabila lupa, yaitu menjadi konsekuensi sih, Pak. Menurut saya kalau sampai lupa, pemeriksa merek nantinya akan menafsirkan sendiri merek ini seperti apa deskripsinya baik secara filosofisnya, baik secara warnanya. Mungkin menurut kita ini orennya oren muda, karena ini kita yang buat mereknya kita sendiri. Tapi pemeriksa merek bilang, ini mereknya agak tua si orennya. Nah gitu tuh Pak, kita untuk membatasi pandangan-pandangan atau takdir dari pemeriksa merek itu sendiri Pak John. Dan notes Bapak Ibu, jangan sampai lupa kita. Dan kita misalnya nggak paham nih, biru ini, hijau ini, warna hex colornya apa ya? Kita bisa pakai deskripsi dengan warna-warna yang umum aja Bapak Ibu. Kita langsung menafsirkan aja bahwa ini adalah jingga tua. Ini adalah oren atau kuning tua. Ini adalah abu-abu muda. Dan ini adalah abu-abu tua. Kita langsung bisa gitu aja Bapak Ibu. Nggak perlu ada yang spesifik kayak hijau-hijau toska misalnya. Biru-biru dongker, biru navy misalnya. Itu juga sebenarnya kalau kita tidak ada pemahaman itu nggak apa-apa. Tapi misal kita bisa menuliskan sespesifik itu akan lebih bagus juga Bapak Ibu. Begitu kan? Baik, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Pak John pertanyaannya. Semoga menjawab ya Pak. Untuk deskripsi mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus mendeskripsikan karena asumsinya ini kita yang bikin juga kan Bapak Ibu mereknya. Dan selanjutnya ini yang esensial juga nih Bapak Ibu mengenai kelas merek ini. Ini benar-benar esensial dan ini benar-benar harus Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan barang dan atau jasa yang Bapak Ibu mau komersilkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk merek, untuk kelas mereknya punya pemberlakuan selama 5 tahun. Apabila Bapak Ibu nggak pakai mereknya Bapak Ibu untuk komersil perdagangan dan lain sebagainya dalam jangka waktu maksimal 5 tahun, ini bisa diajukan ke BTAN Bapak Ibu. Bisa diajukan permohonan pembatalan oleh pihak lain yang mengetahui. Dulu itu, ini Bapak Ibu boleh sih, IKEA itu dia asalnya kalau nggak salah dari Denmark atau Swedia mau mendaftarkan di Indonesia. Dia sudah mendaftarkan di Indonesia lebih dulu, tapi sebelum putusan MK yang dulu itu dia pemberlakuannya 3 tahun. Apabila 3 tahun belum digunakan si mereknya ini, dia bisa dibatalkan. Kemudian ada pengusaha asal Surabaya mendaftarkan merek IKEA juga dengan memberikan argumentasi bahwa IKEA ini yang dari perusahaan asalnya di luar negeri itu memang sudah mendaftarkan mereknya di Indonesia. Tapi di Indonesia belum buka tokonya dan belum beroperasi. Jadi pengusaha Surabaya ini ya udah mendaftarkan IKEA atas nama dirinya dan itu diterima sama DJKI Bapak Ibu. Jadi hati-hati banget Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau mendaftarkan merek ini dipakai atau enggak. Berkaitan sama kelasnya jangan lupa Bapak Ibu misalnya, wah saya mau daftar kelas barang dan kelas jasa, bisa barengan nggak ya di satu merek yang sama? Bisa banget Bapak Ibu. Atau saya pengen jualan ini kalau barangnya ada dua nih, jasanya ada satu, itu juga boleh banget Bapak Ibu.
dan misalnya jasanya ada berkaitan, yang ada satu di kelas A, satu di kelas B, itu Bapak Ibu sebaiknya tetap lampirkan aja dua-duanya kelas nih. Misalnya kayak startup nih Bapak Ibu. Misalnya kayak market. Coba kita cari sama-sama nih. Misalnya kita mau cari, saya mau usaha marketplace, saya pengen jualan daging, tapi saya pengen jual dagingnya itu di marketplace. Jadi saya punya produk dagang, produk barang, tapi saya juga punya website untuk penjualan barang saya itu secara online atau jadi marketplace. Saya bisa cari di sini. Ini juga harus sering-sering di refresh Bapak Ibu, karena biasanya dia nggak keluar. Pertama, kelas barang saya tuh apa ya? Saya mau jualan daging. Sediaan kimiawi. Saya nggak jualan bahan kimiawi, gitu. Saya nggak jualan mesin daging juga. Jadi saya mau langsung aja daging. Daging buruan, daging unggas. Oh, kelas 30 nih Bapak Ibu, berarti barang saya. Saya daging sapi, daging ayam, daging ikan, berarti ja- jasa saya, barang saya adalah di 30. Kemudian roti isi daging, hamburger. Saya nggak jualan itu. Saya pengen daging daging potong aja, daging sapi. Layanan toko grosir yang menyediakan olahan nutraceutical yang sebagian besar berbahan daging. Ini juga nggak masuk, gitu ya. Atau saya mau spesifik aja. Terus saya mau jualan di marketplace. Kalau Bapak Ibu cari keyword marketplace nggak ada, Bapak Ibu bisa pakai bahasa Indonesianya. Pasar pasar daring misalnya. Nah, di sini nih, kelas jasanya. Tadi kelas 30 untuk barangnya, ini kelas jasanya kelas 35. Seperti yang kita ketahui, di kelas merek, kelas 1 sampai 34 itu adalah kelas dagang, kelas barang. 35 sampai 45 adalah kelas jasa, Bapak Ibu. Jadi saya mau daftarin 35, 30 barangnya, 35 jasanya, sama ada apa lagi ya? Apakah pasar daring ini hanya ada di kelas 35? Saya harus lihat-lihat lagi nih Bapak Ibu. Saya harus cek lagi, saya cek lagi, apakah 35 aja benar? Oh, ini 38 ada nih. Elektronik, perdagangan elektronik di media elektronik lainnya, komentar menyediakan akses multimedia. Saya menyesuaikan lagi nih Bapak Ibu. Apakah dalam website penjualan atau marketplace saya, dia kayak sosmed jadinya Facebook. Ada multimedianya, ada bisa nge-browsing, ada bisa upload foto. Oh enggak, jadi kelas 38 ini enggak masuk nih Bapak Ibu. Kemudian untuk saya pastikan lagi, emang iya ya, 35 aja. Saya bisa masukin lagi yang lain nih, pasar online misalnya. Oke, 35 semua nih Bapak Ibu. Lanjut lagi, saya mau pakai marketplace. Saya typo. Nah, marketplace nih. Oke, marketplace juga di 35. Tapi kenapa ada di 9 ya? 9 ini kelas barang nih Bapak Ibu. Oh, ini untuk merek yang berjualan program misalnya. Berjualannya dia adalah software produknya. Jadi saya nggak masuk 9. Nah, di sini ada 42 nih Bapak Ibu. 42 nih kira-kira berkaitan atau misalnya bisa nyambung nggak ya sama marketplace itu sendiri. Karena di sini ada marketplace yang di Bapak Ibu. Elektronik pertukaran keuangan dan moneter elektronik. Sebenarnya nggak masuk nih, tapi saya harus ngecek dulu di 42. Ada nggak kira-kira di sini marketplace? Kok nggak bisa ya? Nah, saya perlu cek di sini, Bapak Ibu. Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat unduh. Menyediakan marketplace, layanan video. Enggak, saya nggak jualan video. Jasanya. Platform sebagai layanan PISS. NIS juga enggak. Marketplace elektronik dan pertukaran keuangan juga enggak. Menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan lapangan pasar marketplace secara virtual. Nah, ini bisa masuk nih ternyata nih Bapak Ibu. Karena saya bikin perangkat lunak software gitu ya, bikin website, di mana website juga bisa dipersamakan dengan software, karena website saya berjualan ini juga merupakan suatu program yang dimana bisa aja dipandang berkaitan, yang dimana dia menjadi pasar virtual. Jadi kelas 42 saya juga daftarin deh.
Saya juga masukin deh kelasnya kelas 42. Jadi itu cara kita untuk menentukan kelasnya nih Bapak Ibu. Cari yang berkaitan-berkaitan, cari yang hampir-hampir sama, cari yang hampir-hampir bersinggungan Bapak Ibu. Sebenarnya nggak wajib, tapi ini untuk ngejagain kita Bapak Ibu. Dan misalnya kita nggak diterima atau merek kita punya kesamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek orang lain, yang misalnya juga terdaftar di kelas 30, 35, dan 42, dan pemeriksa merek menilai bahwa kita benar-benar atau kita paling berkaitan sama plek ketiplek dengan kelas 42-nya aja. Jadi kita hanya dilindungi nantinya di kelas 30 dan 35-nya aja. 42-nya kita nggak dilindungin. Ditolak permohonan di kelas tersebut. Jadi kalau saya pribadi, saya banyak-banyakin aja tuh cari yang berkaitan. Biar kalau ada sama di salah satu merek, ya saya masih punya kelas lain yang dilindungi, asal merek saya terdaftar. Itu cara untuk menentukan kelasnya, Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya, Bapak Ibu, penentuan kelas ini. Karena tidak bisa direvisi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya salah, misalnya, loh kok tiba-tiba saya kan mau jualan kopi, saya mau jualan daging gitu. Ini kenapa kelas segini ya gitu. Itu Bapak Ibu perlu make sure lagi dengan cara lihat screenshotannya. Karena bisa jadi sistemnya salah Bapak Ibu. Salah input Interupsi, gitu ya. Karena ya interupsi Pak Obey. boleh Pak John. Ah, kan namanya kita pendaftar ini kan bisa aja kita punya sifat lupa ya atau lalai dalam artian Mm-mm. mungkin itu tadi penentuan sistem kelasnya yang mungkin salah gitu ya. Ini seandainya gitu. Apa nggak ada tim screening dari dewan apa ya dari maaf ya bukan dewan apa ya dari tim pemeriksa menegur tuh misalnya oh ini kamu nggak cocok loh dengan pendaftaran ini kelasnya nggak cocok. Asal apa ada nggak kemungkinan untuk perbaikan gitu. Diizinkan nggak gitu atau kalau udah terdaftar ya udah nggak boleh lagi ulang gitu. Apakah memang itu udah harga mati nggak bisa ada perbaikan gitu? Makasih, Pak. Oke Pak John, kasih Pak. Untuk saat ini itu mutlak Pak. Tidak ada perbaikan Pak John. Jadi apa yang kita daftarkan itu kelasnya misalnya sekepun kita lalai gitu Pak. Misalnya kita ada kelupaan atau kita salah input. Itu mutlak Pak. Tidak bisa kita lakukan perbaikan. Mungkinkan atau diperbolehkan untuk melakukan perbaikan itu adalah terhadap data-data diri, Pak, dari si pemohonnya. Tapi mengenai data mereknya jika sudah submit, itu tidak ada perbaikan, Pak. Dan saat ini dari DJKI sendiri biasanya melakukan sosialisasi, Pak, mengenai kelas merek ini ke masyarakat. Penentuannya bagaimana, kelasnya bagaimana, Pak. Begitu, Pak John. Jadi mutlak itu, Pak. Belum bisa, Pak. Jadi solusinya gimana Pak? Kalau seandainya case-nya terjadi lah, oke, misalnya dia udah menyadari, oh memang ini kesalahan saya nih. Solusinya kalau seumpamanya terjadi itu bagaimana Pak? Untuk saat ini, Pak, solusinya mau tidak mau memang melakukan pendaftaran ulang, Pak. Karena mau tidak mau ya, Pak, masa jenis nggak mungkin juga mengubah jenis bisnisnya kan, Pak. Oh gitu ya Pak ya. Oke, jadi Betul, Pak. artinya itu risiko tadi solusinya harus harus ngedaftar ulang ya, Betul, gitu ya Pak. Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Wah, repot juga ya balik lagi dari awal itu. Betul, Pak. Sementara itu ya seperti itu nggak gitu, dikasih Pak. nggak dikasih solusi gitu ya gimana gitu caranya kalau misalnya ya namanya kita manusia kan pasti ada sih kesalahan ataupun kelalaian nggak mungkin nggak ada ya kan. Ya, Nah betul, jadi betul, Pak. maksudnya solusinya itu belum diberikan gitu ya, Betul, harus Pak. daftar Memang ulang belum, lagi Pak. balik ya. Harus daftar ulang, Pak. Kalau kita sampai salah kelas tuh, Pak. Oke, ke daftar ulang kita yang sudah terdaftar yang benar dari pendaftar data sendiri dan segala bla bla itu udah benar, apa dari awal diulang lagi yang udah benar kan mungkin kelasnya aja yang salah apa data diri juga diulang lagi balik gitu. Ulang lagi, Pak. Isi lagi, Pak. Waduh, repot juga ya. Iya, Pak. Untuk saat ini ya Harus masih kalau seperti gitu itu, harus Pak. hati-hati bener ya, nggak boleh ini ya, bener-bener ini Betul, ya. Pak. Karena lumayan ya, Pak ya. Kita keluarin 400 sampai 750 ribu kan, Pak. Iya, makanya itu Betul, Pak. apa juga ya. Oke lah, ya, ya, ya. Betul, Pak. Jadi, Makasih ya. Tuan, siap-siap, Pak. Sama-sama, Pak John Bangun. Terima Iya, kasih pertanyaannya, Pak. ya. Jadi, saat ini memang kita harus benar-benar memperhatikan kelasnya nih, Bapak Ibu. Jadi, dengan adanya akad legal ini juga
jadi ngasih knowledge juga nih Bapak Ibu ketika kita mau search gimana sih kelasnya, terdaftar di kelas apa. Dan jangan lupa diingat-ingat Bapak Ibu ketika mau daftar kelas 1, 3, 4 itu barang. Jadi pas kita mau daftarin merek barang, tapi kita lihat lagi di bagian resume, kok saya masuknya atau inputnya kelasnya kelas jasa ya. Oh itu langsung kita bisa buru-buru balik lagi ke bagian input kelas mereknya Bapak Ibu. Jadi harus kita ulang lagi. Harus hati-hati banget. Karena kalau misal kita udah submit, kita nggak bisa ubah. Dan pemeriksa merek misalnya memberikan informasi bahwa adanya data yang tidak lengkap, itu bukan data terkait dengan data mereknya Bapak Ibu, tapi terkait data dirinya pemohon. Misalnya ada dokumen yang kurang kayak surat pernyataan, misalnya ada label merek yang salah, yang Bapak Ibu submit, tapi ternyata filenya korup, jadi nggak bisa dibuka. Jadi hanya itu saja Bapak Ibu. Untuk kelasnya tidak bisa Bapak Ibu ubah atau revisi. Pak Obey, mau tanya Ya, lagi nih, Pak Jun. tadi ada kelupaan. Boleh Pak Jun. Seandainya oke, harus diulang kembali dari awal ya. Nah, tapi itu biaya harus bayar lagi yang 400 sampai 700, tetap bayar. Harus bayar lagi Pak. Bayar lagi Pak. Waduh, udah ngulang bayar lagi balik ya. Betul Waduh, Pak. gila Harus juga ini. bayar lagi Pak. Iya, Betul iya, Pak. iya, aduh Tuhan. Iya, iya, iya. Oke Pak, makasih Siap, Pak. Pak Jun. Terima kasih pertanyaannya Pak. Kita lanjut lagi ini kelas merek ya Bapak Ibu ya. Lampiran juga nih Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya ada data-data pendukung yang mau Bapak Ibu lampirkan. Misalnya kayak kemarin kita bahas Bapak Ibu adalah badan hukum ya. Bapak Ibu perlu melampirkan akta pendirian PT-nya, perlu melampirkan AHU-nya dan juga akta-akta perubahan lainnya dengan AHU-nya ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu pernah ada perubahan direksi nih, pernah ada perubahan organ PT-nya. Jadi siapa pihak yang berwenangnya itu perlu Bapak Ibu state, Bapak Ibu lampirkan. Kalau saya pribadi biasanya malah saya highlight pakai warna kuning di dalam file PDF-nya biar memudahkan pemeriksa merek ketika melihat, oh ini perubahannya, oh ini ininya. Dan biasanya saya juga ngasih lampiran mengenai tanda tangan nih Bapak Ibu. Ini juga penting ya. Tanda tangan dalam format JPEG atau PNG dari pemohon, dari saya misalnya pemohon. Kalau misalnya dengan kuasa berarti tanda tangan kuasanya dengan tanda tangan pemohonnya Bapak Ibu. Dan juga di sini bisa melampirkan surat kuasa apabila Bapak Ibu menggunakan kuasa dari konsultan KI atau yang lainnya. Jadi lampiran ini juga penting, juga merupakan hal yang esensial untuk Bapak Ibu lampirkan sebagai pendukung kepada pemeriksa merek dalam menindaklanjuti mereknya Bapak Ibu. Ini signifikan mengenai data dirinya dan juga data-data inilah yang digunakan nanti di sertifikat merek juga Bapak Ibu. Ini untuk lampiran permohonan pendaftaran mereknya. Jangan sampai nggak diisi sih menurut saya Bapak Ibu ya. Jangan sampai lewat pokoknya. Jangan lupa selalu dilihat bagian setelah lampiran ini, yaitu bagian resume. Saya udah input apa aja, merek udah bener atau belum, pakai spasi atau tidak. Kayak tadi ada easy low access. Secara katanya saya tuliskan biasa itu pakai spasi atau tidak. Hurufnya besar atau hurufnya kecil semua atau awalannya aja yang gede aja, itu harus juga diperhatikan, Pak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini permohonan merek dan yang nggak kalah penting jangan lupa Bapak Ibu bayar PNBP-nya 1 kali 24 jam. Kalau tidak hangus Bapak Ibu. Kalau hangus harus bayar lagi, buat billing lagi. Dan billing ini nantinya akan dikirimkan ke emailnya Bapak Ibu yang dipakai untuk pendaftaran akun merek. Dan ini tips juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau melakukan billing PNBP-nya, itu kalau bisa di jam kerja ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga udah banyak yang tahu, saya hanya ngerimain aja. Jangan di atas jam-jam selesai kerja. After office hour itu saya beberapa kali ada pengalaman malah jadinya lama Bapak Ibu. Dan ketika saya cek BP-nya di Simpaki, itu belum terbayar. Padahal saya sudah bayarkan. Jadi kalau bisa pagi-pagi sekalian Bapak Ibu. Atau jangan di jam makan siang.
Itu udah jadi patokan gitu Bapak Ibu biasanya dalam berpraktek. Karena beberapa kali saya alami kok lama ya, kok telat ya, malah besoknya gitu. Malah ada ketentuan kan nggak boleh 1 kali 24 jam. Kalau ada kesalahan dari sistemnya bagaimana gitu kan Bapak Ibu. Nah itulah yang coba dihindari. Karena pengalaman juga, jadi 1 kali 24 jam, itu PNBP saya statusnya masih belum dibayarkan. Dan saya masih harus nunggu terus. Sedangkan sudah lewat 1 kali 24 jam. Dan tidak bisa balik juga uangnya Bapak Ibu. Jadi saya harus ulang lagi, bayar lagi. Pak So, Obey, iya Pak interupsi Jon, Pak. boleh Pak. Kalau umpamanya kita mau billing nih, PNBP-nya kan Mm-mm. mau kita bayar. Ternyata bukan kesalahan kita, ada gangguan signal atau inilah. Gimana itu ya? Bagaimana apa kita, itu kan nggak kesalahan dari kita sih. Di luar kendali Betul kita. Pak. Apakah duit itu bisa kembali atau gimana? Sejauh pengalaman saya Pak, tidak kembali Pak. Memang tidak dikembalikan. Karena selalu diwanti-wanti juga Pak, ketika mau mendaftarkan merek, sinyal harus bagus tuh Pak. Itu kendala saat ini Pak. Jadi billing itu tidak kembali Pak. Saya 2 kali ngalami begitu Pak soalnya. Jadi saya billing itu di atas office hour Pak, di jam 9 malam, jam 11 malam. Ya, Walau ada pun bukti kita kita screenshot loh, ini kan misalnya gak ada gangguan nih, misalnya ada pemberitahuan signal terganggu gitu. Walaupun ada screenshot, ada bukti kita nyampaikan, emang nggak bisa dikomplain juga gitu duitnya. pengalaman saya sih nggak bisa Pak. Jadi memang Tuh, memang memang itu karena kesalahan saya gitu Pak. Dari simpatinya sih mengatakan begitu Pak, itu memang sistemnya sudah ada, namun mungkin jaringan dari Bapak yang tidak di make sure dengan baik. maksud saya gini Dan loh Pak, kesalahan itu bukan pada kita sih, kita udah oke. Misalnya betul gangguan betul Pak. internet, itu kan kita bisa buktikan bahwa itu kesalahan bukan dari kita, tetap juga duit nggak kembali. Saya sih waktu itu nggak balik ya Pak ya. Saya Waduh, pribadi nih Pak, yang dimana saya jujur aja belum baca lagi ketentuannya ya Pak ya, mengenai balik atau enggaknya. Cuman itu dia Pak, makanya saya selalu wanti-wanti juga ke teman-teman ketika mau daftarkan merek, pastiin sinyalnya oke Pak. Pastikan di jam yang memang oke gitu ya, bukan jam-jam server yang lagi di maintenance dan sebagainya Pak. Mungkin bisa ya Pak ya kalau kita mau mengajukan keberatan dengan berbagai lampiran dan juga dengan pressure gitu Pak, yang nge-push gitu. Karena waktu itu saya memang harus segera mendaftarkan juga Pak John, jadi agak cukup buru-buru juga dan beberapa kali saya komplain juga belum ada solusinya Pak. Dan mungkin itu menjadi masukan juga ya Pak ya untuk DJKI ke depannya gitu Pak. iya Pak, mohon di apalah Pak, dibantu atau gimana lah caranya. Ya, Soalnya kan itu siap-siap bukan Pak. kesalahan kesalahan dari pihak ini pendaftar, di luar daripada Betul Pak. kendali kita gitu. Betul Kan betul Pak. Dan rasanya kan yang tadi Pak, nggak adil rasanya seperti itu gitu Pak. betul 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 Ya, Pak. itu aja Pak. Dan yang tadi siap Pak Jo, saya mau sharing juga Pak, izin. Yang saya alami itu adalah ketika PNBP saya bayarkan ini, statusnya belum berubah juga 1 kali 24 jam Pak. Namun saya pernah mengalami kendala juga, belum 1 kali 24 jam, tapi lama sekali gitu ya. Saya bayar, kemudian 6 jam kemudian saya cek, belum juga terbayarkan, statusnya masih belum dibayar. Itu baru saya bisa melakukan protes Pak. Jadi di 1 kali 24 jam itu juga harus sering-sering ngecek udah terbayarkan atau belum di websitenya Simpaki untuk cek PNBP. Dalam 1 kali 24 jam itu misalnya kita lihat, wah ini udah 5 jam, 6 jam belum berubah juga. Itu ada call centernya Pak. Kecuali sudah lewat satu Oh kali dua begitu. puluh empat jam dan saya lakukan Oh protes begitu gitu ya, Pak. ya, ya. Betul Pak. Oh iya iya ya. Baik baik. Oh Itu jadi dalam mungkin Pak kurun waktu solusinya. 24 jam boleh ya, boleh. Kalau gitu boleh Betul, lah Pak, betul bagus Pak. Pak. Itu masih Baik bisa baik lah Pak baik. ya. Meringankan Pak. Iya iya, jangan sudah lewat ya. Artinya kalau kelewat 1 2 kali 24 baru kita komplain, itu nggak boleh ya. Artinya dalam Itu kurun nggak waktu boleh itu Pak. kita laporin segera bahwa kendala seperti ini bla 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 segala Betul. macam. Itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Itu mungkin bisa, Pak. Itu mungkin langsung bisa diperbaiki, Pak. Uang kita nggak hangus, Pak. Baik baik. Yuk, makasih ya Pak. Yap, Pak Juan, terima kasih pertanyaannya, Pak. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, kemudian
manajemen pasca pendaftaran merek nih Bapak Ibu. Saya mau share lagi mengenai sertifikat nih Bapak Ibu. Contoh sertifikat pendaftaran merek. Mungkin ada Bapak Ibu yang kemarin belum sempat juga mengikuti kelas di hari yang lalu. Contoh dokumennya. Nah, ini adalah dokumen yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan sebagai bukti hak kepemilikan merek yang terdaftar. Jadi, kayak gini Bapak Ibu, ada nama dan alamat pemegang mereknya, yaitu Bapak Ibu sendiri sebagai pemohon sebelumnya, ada tanggal penerimaan, ada nomor pendaftaran, etiket merek ini sama dengan label merek. Jadi di sini ada gambarnya, ada gambar mereknya Bapak Ibu ditempel di sini. Kemudian ini penting Bapak Ibu. Perlindungan merek itu jangka waktunya adalah 10 tahun sejak penerimaan sertifikat, sejak penerimaan merek itu terdaftar di sistemnya PDKI. Sampai dengan tanggal 29 Maret 2033 nih Bapak Ibu. Ini merek yang pernah saya daftarkan. Dia dari 2023 berarti perlindungannya sampai di 29 Maret 2033. Nah, nggak ada yang nanya Bapak Ibu, gimana sih kita bisa menentukan atau kita bisa aware gitu ya, kapan merek ini berakhir masa perlindungannya. Itu ada di sini Bapak Ibu, jadi tulis. Bapak Ibu langsung bisa buru-buru buat notes, buat alarm di tahun itu nantinya. 10 tahun kemudian gitu. Karena kalau sampai Bapak Ibu telat untuk memperpanjang kembali, merek Bapak Ibu menjadi free trade lagi. Dan berlakulah prinsip first to file lagi. Jadi misalnya ada yang mau daftarin mereknya Bapak Ibu, plek ketiplek kelasnya sama, boleh. Misalnya Bapak Ibu lupa melakukan perpanjangan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada detail-detail lainnya nih Bapak Ibu mengenai kelasnya Bapak Ibu. Di sini, oh ini mereknya Indonesia, di sini ada nomor mereknya, kemudian ada nama dan alamatnya, ada nama konsultan HKI-nya misalnya ada, terus nomor permohonan, tanggal, kemudian ada kelasnya nih apa saja, barang atau jasanya, uraian warnanya juga ada, pink, jingga, dan hitam, arti bahasa merek, contoh etiket merek misalnya ada, kemudian ada uraian barang atau jasa dari kelas yang Bapak Ibu daftarkan. 9, 35, 36, dan 42 waktu itu saya daftarkan. Jadi inilah sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu selesai mendaftarkan merek. Untuk jangka waktunya beragam Bapak Ibu. Misal di website dikatakan 6 bulan gitu. Tapi ada juga yang tidak ada kendala apapun bisa sampai 9 bulan. Apalagi Bapak Ibu menerima tanggapan usulan penolakan, itu bisa sampai 1 tahun lebih Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan waktunya. Saya lanjut lagi. Nah, ini tadi. Manajemen pasca pendaftaran merek gitu ya. Jadi sertifikat ini penting banget buat Bapak Ibu simpen terus gitu ya. Dan sertifikat inilah yang melahirkan hak kepada Bapak Ibu untuk memakai sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa. Pastinya gitu Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu taruh jadi profil WhatsApp juga boleh. Mau Bapak Ibu bikinin banner gede-gede juga boleh. Kemudian dapat menjadi dasar penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimohonkan oleh pihak lain. Jadi, Bapak Ibu kalau boleh iseng-iseng tuh ya. Setiap beberapa waktu sekali Bapak Ibu coba cek website PDKI, ada nggak merek yang mirip-mirip sama punyanya Bapak Ibu yang sedang dalam permohonan. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan, Bapak Ibu bisa mengajukan keberatan via DGIP lagi, via akun mereknya Bapak Ibu. Di situ ada formulirnya pengajuan keberatan terhadap merek yang sedang dalam permohonan. Di situ ada lagi tuh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dapat menjadi dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang atau jasa sejenisnya. Jadi misal Bapak lagi jalan-jalan kemana, lihat, ini logonya punya saya nih, plek ketiplek, cuman beda warna misalnya. Bapak Ibu bisa langsung mengajukan protes atau keberatan. Bapak Ibu punya hak gitu ya buat langsung, mohon maaf Pak Bu, ini sepertinya penggunaan mereknya begini, begini, begini. Kalau boleh Bapak
membayar saja sekian kepada saya, bagi izin untuk menggunakan merek saya. Itu juga boleh untuk diperjanjikan, Bapak Ibu. Lanjut lagi kita mau bahas yang tadi lagi, masa perlindungan dan perpanjangan merek. Ingat lagi Bapak Ibu, biar mantep 10 tahun perlindungannya. Dan setelah lewat 10 tahun itu, kapan nih waktu yang tepat untuk mengajukan perpanjangan merek yang terdaftar itu? Bisa jadi 6 bulan sebelum jatuh tempo. Jadi selama 10 tahun, Bapak Ibu dikasih waktu lagi 6 bulan nih untuk memperpanjang. Bisa 6 bulan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya sebelum jatuh temponya masih 6 bulan ke depan, hari ini saya udah mau memperpanjang. Itu boleh, bisa. Kemudian maksimal 6 bulan sesudah jatuh tempo, pas sekali di hari itu, jangan lupa Bapak Ibu, data-data mereknya, sertifikat yang kemarin itu masih Bapak Ibu simpan sebagai bukti. Kemudian bisa juga di tanggal jatuh tempo perlindungan mereknya Bapak Ibu. Bisa di hari itu, wah ini udah tanggal 20 Maret 2033 nih kayak yang tadi saya daftarin. Hari ini deh saya mau langsung mengajukan panjangan perlindungan merek saya. Itu juga bisa Bapak Ibu. Dan ketentuan ini itu dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar nggak mudah kehilangan hak atas mereknya. Jadi masih dikasih waktu 6 bulan. Dan 10 tahun itu sangat lama ya Bapak Ibu ya. Tapi kadang terlalu asiknya ngembangin bisnis sampai lupa. Jadi ini adalah salah satu upaya dari DJKI agar pemilik merek nggak kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan. Lupa aja gitu ya Bapak Ibu mengajukan perpanjangan pendaftaran merek. Sekali lagi, merek ini aset menjadi value brand dari bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Makin gede mereknya, makin gede usahanya, merek ini semakin penting Bapak Ibu. Dan nilai materinya juga akan semakin gede. Begitu Bapak Ibu. Apakah ada mau ditanyakan lagi? Saya kembalikan ke Mbak Leoni Mbak. Jika ada lagi, mau kita diskusin, boleh banget nih Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Sobe. Baik, dari Bapak Ibu, apakah ada hal yang sekiranya masih perlu dipertanyakan terkait dengan simulasi atau pendaftaran merek ini? Jika ada, silakan kepada Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada Mas Obe atau dikirimkan pertanyaannya melalui chat Zoom kita pada malam hari ini. Oke. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Mas Obe. Atau dari Mas Obe ada yang ingin disampaikan lagi untuk lanjutan dari materi ini, atau cukup sampai di sini? Dari saya sudah cukup Mbak. Tinggal kita nanti bisa bersinergi ya Mbak ya buat merek ini di Indonesia gitu deh Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Berarti dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Mas Obe tadi, maka berakhir pula Zoom kita atau kelas kita pada hari ini. Saya mewakili Akademi Legal mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Obe yang telah berkenan untuk memberikan materi selama kurang lebih 5 hari ini ya, Mas Obe ya, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua pada malam hari ini. Sebelum itu kita berikan reaction ini Bapak John sudah memberikan reaction untuk Mas Hobe sebagai pemateri yang sangat luar biasa yang telah mendampingi kita ya sedari awal mengenai teori dari merek itu sendiri, pengertiannya dan pengertian-pengertian dari kekayaan intelektual itu sendiri. Selanjutnya juga kita berakhir tadi dengan simulasi untuk pendaftaran merek itu sendiri. Baik, sebelum kelas ini ditutup, saya minta kepada Mas Obe untuk memberikan closing statement pada kita semua. Barangkali nanti dari Bapak Ibu ada yang ingin mendaftarkan merek atau menjadi konsultan juga nantinya. Silakan Mas Obe. Baik, terima kasih Mbak Leoni. Dari saya Bapak Ibu semangat terus Bapak Ibu dan jangan lupa daftarkan mereknya Bapak Ibu. Dan apabila mau mendaftarkan merek, Bapak Ibu harus cermat dulu, harus bisa menentukan dulu kriterianya, kelasnya, dan juga mendeskripsikan dan juga bisa mengetahui jenisnya apa. Dan jangan lupa Bapak Ibu pas punya merek, diamanin dulu Bapak Ibu. Karena siapa tahu diambil sama orang lain. Karena merek saat ini itu merupakan aset Bapak Ibu, merupakan hal yang punya value. Gitu Bapak Ibu, mungkin dari saya Mbak Leoni, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Obe. Baik, sebelum saya tutup, tadi kita sudah mendengar ya closing statement dari Mas Obe. Kita dokumentasi terlebih dahulu dikarenakan malam ini merupakan pertemuan terakhir. Besok Bapak Ibu akan diberikan post-test untuk mengerjakannya, untuk melihat nanti bagaimana perkembangannya dari pretest ke post-test.
Mungkin dari Bapak Ibu silakan untuk open kamera. Ini sudah ada Bapak John di sini, Bapak Denny Sukmana, Bapak Buhari, Bapak Rido, Bapak Fahri, juga ada Mas Yoga di sini. Oke, saya bantu ini ya instruksi untuk hitung ya. Panitia boleh bantu dari tim Akademi Legal. Kita hitung dulu. Satu, berikan senyum terbaik ya Bapak Ibu semua. Satu, dua, tiga. Oke, ini saya bantu dulu untuk screenshot. Oke, kita ulang lagi ya, Bapak Ibu ya dengan gaya ya. Tadi dengan senyuman aja ini kita boleh kasih jempolnya atau bikin gaya yang keren gitu tentunya. Oke, saya hitung lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Ini saya save terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan terkhusus untuk Mas Obe, terima kasih atas waktu dan dedikasinya untuk kita semua. Saya juga mewakili Akademi Legal mengucapkan permohonan maaf kepada Mas Obe dan Bapak Ibu semua apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap dalam proses penyampaian materi atau kelas kita berlangsung. Dan tentunya saya sebagai moderator juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan sikap selama kelas kita berlangsung. Semoga dengan materi yang disampaikan oleh Mas Obe tadi bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus nanti jika ada yang ingin mendaftarkan merek atau menjadi konsultan nanti di masa yang akan datang dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan Mas Obe dan tentunya semoga ilmu yang diberikan Mas Obe membawa kebermanfaatan juga untuk Mas Obe. Sehat-sehat selalu ya Mas dan semoga nanti kita bisa bersinergi bareng nanti. Oke, dengan itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berakhir pekan, Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Leoni, Akademi Legal, terima kasih.